bidang untuk pengabdian kemasyarakatan dari komunitas Upakara Persada, yaitu memasyarakatkan, memberdayakan masyarakat dalam upaya mencintai lingkungan, termasuk juga dalam membentuk masyarakat yang sehat jasmani dan rohani. Acara Ani nanti akan dipandu oleh Ibu Yanti. Silakan Bu Yanti, waktunya silakan. Selamat malam teman-teman semua yang berkenan hadir malam hari ini, dan selamat berbuka puasa juga bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Semoga sehat selalu. Perkenankan kami dari komunitas Upakara Persada, komunitas pencinta lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Upakara Persada sendiri diambil dari bahasa Sanskerta. Upara artinya merawat dan persada artinya bumi. Bila ingin kenal lebih jauh lagi mengenai komunitas kami punya IG, punya FB, punya YouTube. Silakan di-follow dengan nama Upakara Persada. Di sana teman-teman bisa melihat tutorial-tutorial. Ada sabun, terus ada pembuatan larutan fermentasi, ekoenzim, bioenzim, kemudian masih sedikit sih, tapi kemudian kita akan berusaha untuk mengupload video-video kegiatan-kegiatan dari komunitas kami. Ibu Yonita, salah satu tim ahli dari komunitas kami, berkenan hadir berbagi kisah tentang perjalanan hidupnya yang inspiratif bersama autoimun. Bu Yunita sendiri saat ini sebenarnya sedang dalam keadaan berduka karena keponakannya baru saja berpulang karena menderita leaky gut. Bu Yunita tergerak untuk terus menyuarakan, mendengungkan, mengedukasi siapa saja mengenai leaky gut ini. Bu Yunita sendiri adalah autoimmune survivor jenis IBD yang mengganggu saluran cerna usus ya. Selain itu juga beliau mengalami beberapa gangguan autoimun, antara lain rheumatoid arthritis. Sebagai certified nutrition health coach, Ibu Yonita aktif melakukan kampanye mengenai leaky gut atau usus bocor ini. Sesi ini akan menjadi sesi bincang-bincang berbagi kisah, story to tell, story to learn. Peserta Zoom nanti selama sesi boleh mengajukan pertanyaan, ditulis di ruang chat. Di akhir sesi kita akan membuka tanya jawab. Pertanyaan-pertanyaan sejerit akan kami satukan. Dan bila ada peserta yang ingin bertanya langsung, boleh raise hand. Dan kita akan menentukan gilirannya. Saya kira kita nggak usah berlama-lama lagi. Silakan, Bu Yon. Silakan, Halo, Joan. selamat malam semuanya. Terima kasih Bu Yanti, terima kasih Pak Sugeng, terima kasih Upakara Persada yang sudah mengundang kami dari Healthy Living Family Attitude hari ini untuk bergabung. Ada sedikit beberapa disclaimer. Pertama ya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Joan. Saya adalah survivor autoimun yang berhasil remisi atas berkat bantuan coach saya, yaitu Ibu Yonita Chandra. Ada beberapa disclaimer yang hendak saya ajukan malam hari ini, sebelum kita mulai bahasan bersama dengan Ibu Yonita. Yaitu, Healthy Living Attitude adalah sesi bahasan kesehatan. Diadakan oleh Ibu Yonita Chandra, seorang autoimun survivor yang ingin berbagi tips dan semangat berhealthy living. Healthy living bukan sekedar gaya hidup yang bisa berubah dengan mudah, tetapi menjadi sikap hidup. Healthy living attitude atau biasa kami sebut HLA adalah community social responsibility dari healthy living family untuk sharing. Adapun sesi ini merupakan sesi bahasan hidup sehat.
tidak dimaksudkan sebagai advice medis, tidak untuk menegakkan diagnosa, tidak untuk menggantikan advice dokter atau profesional yang sedang menangani personal. Metode pendekatan yang dibahas adalah untuk mendukung perbaikan kesehatan lewat hidup sehat dan makan sehat, bukan untuk mengganti terapi medis. Oke, tidak berlama-lama lagi, saya persilakan waktu dan tempat Ibu Yonita Chandra. Silahkan. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih Upakara Persada dan seluruh pengurusnya, dan terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah hadir malam ini. Semoga saya kuat ya, jangan terbawa emosi. Terus terang aja memang kasus-kasus seperti ini selalu membuat kita berat untuk mengutarakannya, tapi justru ini yang menyemangati saya juga untuk mau sharing terus-menerus, karena siapa tahu justru tanpa menunda-nunda kita sharing ini, ada banyak orang yang membutuhkan info ini dan bisa tertolong. Ya, saya terangkan sedikit mengenai saya sendiri adalah autoimmune survivor, kebetulan menyerang di usus saya, dan nanti saya ceritakan lebih lanjutnya lagi, telah kehilangan usus saya sepanjang 2 meter di bagian ilium. Nanti kita lihat bagian ilium itu bagian yang mana. Kemudian saya berbicara di sini sebagai health coach, jadi saya mengambil dan belajar kembali. Sampai sekarang juga saya merasa masih terus harus belajar karena tidak ada habisnya untuk mempelajari banyak hal mengenai makanan sehat dan hidup sehat, dan saya sebagai nutrition health coach atau nutrition certified health coach ya. Apa itu health coach? Mungkin satu profesi yang agak jarang di sini, tapi di negara-negara lain sudah ada health coach ini, dan mereka terus-menerus melakukan kampanye kegiatan untuk hidup sehat ya. Jadi ada banyak sekali kegalauan, bagaimana sih hidup sehat itu, terasa sudah hidup sehat tapi kok masih aja ada keluhan-keluhan kesehatan. Jadi yang diutamakan adalah sebetulnya membentuk habit yang kemudian menjadi sikap ya, menjadi attitude. Kemudian tentu saja membutuhkan habit change ya. Kemudian kalau misalnya ada keluhan-keluhan, yang sangat penting lagi adalah mengetahui kausanya atau akar dari penyakit itu sendiri ya. Setiap orang pasti berbeda-beda, karena bahkan di satu keluarga pun akan berbeda. Kemudian prinsip pendekatannya adalah bergandengan tangan dengan yang mau digandeng tentunya ya, dan kami memberikan informasi-informasi selain untuk berusaha dengan bergandengan tangan ini untuk bisa mengubah mindset menuju hidup sehat atau wellness ya, berbagi kisah ya. Jadi saya namakan sesi ini adalah story to tell, story to learn, karena ada banyak sekali kisah dan kita bisa belajar dari kisah-kisah ini. Hanya untuk berbagi informasi, memaparkan kisah nyata, dan kiranya bisa memberi semangat pada kita semua. Lewat apa? Lewat hidup sehat, makan sehat, less chemical lifestyle, dan kembali ke alam. Karenanya cocok sekali Upakara Persada ini dengan giat melakukan informasi-informasi bagi masyarakat banyak ya. Oke, tadi sudah diutarakan bahwa kami masih berduka, tapi kita semua percaya bahwa hidup adalah anugerah, dan kematian adalah jembatan menuju kehidupan abadi bersama Sang Pencipta. Dan tentu saja di sana para malaikat sedang menyambut satu jiwa yang kembali kemarin tepatnya. Oke.
seorang gadis belia 22 tahun yang akan ujian skripsi sebetulnya ya, sedang mempersiapkan final skripsinya, cantik, manis, pintar, baik hati, dan gambar ini digambar oleh anak perempuan saya semalam. Ia adalah anak satu-satunya, berusia 22 tahun ini, sangat pendiam, rajin sekali ya gitu loh, dan kiranya saya sharing ini agar kepergiannya ini menjadi terang bagi anak-anak kita di generasi mendatang. Ya, kita belajar banyak dari kasusnya, tapi yang saya akan lebih banyak bawakan nanti adalah saya sharing kasus saya sendiri, karena ada banyak informasi yang saya tidak dapatkan mengenai status keponakan saya ini. Ya, bahan-bahan presentasi ini karena mendadak ya, memang saya ambil dari, biasanya kami mengadakan Zoom, Zumba itu Zoom bareng ya dengan Healthy Living Attitude, dan ini adalah serial Likigat yang saya ambil. Kemudian ini anjing saya gawat ini. Komunitas Healthy Living Attitude tadi sudah diutarakan, dan kami sebagian mengalami keluhan leaky gut, autoimun, ada yang kanker juga, dan nyeri sendi, serta banyak lagi yang lainnya. Oke, yang giat saya lakukan kira-kira 4-5 tahun belakangan ya, terutama di media sosial semampu saya tanpa ada lebih banyak terkoordinir gitu ya, hanya kampanye seperti itu saja, adalah Leaky Gut Campaign. Ada banyak sekali yang belum mengetahui tentang leaky gut ini, sebuah konsep yang menjadi akar dari berbagai penyakit kronis yang kita alami, antara lain autoimmune disease atau bahkan kanker. Sekarang sudah memasukkan juga leaky gut ini ke dalamnya, dan juga ada banyak penyakit kronis lain seperti diabetes mellitus, kemudian juga penyakit kardiovaskuler ya. Gadis tadi berawal dari keluhannya di lambung ya, terakhir ini ketika ia masuk rumah sakit kira-kira minggu yang lalu. Memang beberapa tahun sebelumnya itu pernah ada dia masuk rumah sakit juga, dan kemudian terulang lagi, ada lemas, ada mimisan, ada pingsan, kemudian ya diulangi lagi seperti itu ya. Sayangnya mungkin pada waktu itu diagnosa belum tuntas, kondisinya membaik lalu sampai di sana. Tapi pada waktu itu saya memang sudah mengatakan autoimun, itu saya bilang gitu, tapi tanpa pemeriksaan lebih lanjut tentu tidak bisa dikatakan autoimun demikian saja. Oke, ini adalah gambar ketika ia dioperasi ya. Operasi ini diadakan Sito, kemudian hasil CT scan sebelumnya itu ada mengalami perforasi atau kebocoran, betul-betul bocor ya kalau kita lihat di sini. Tapi nanti kita pelajari tentang leaky gut ini, apa sih sebetulnya, apa memang bocor usus seperti ini, kenapa gitu ya. Di saya sendiri mirip kejadiannya pada waktu itu, jadi ini merupakan buat saya memori kembali ke momen-momen traumatik dulu ya, 32 tahun yang lalu tepatnya. Agak berbeda sedikit dan endingnya mungkin juga berbeda, tapi kita pelajari dari kasus saya nanti ya, dan juga kita akan pelajari kenapa hal ini dan apa itu leaky gut concept ya. Pada waktu itu beberapa malam yang lalu, saya sampai udah galau ya, udah lupa harinya, dilakukan operasi karena memang di CT scan ada perforasi atau kebocoran ya, dan ada 3 lubang
waktu itu setelah operasi ya, ditemui 3 lubang dan juga usus buntu mengalami peradangan ya. Kalau melihat seperti ini, kalau yang sudah mengenal Leaky Gut Concept dan sudah mengenal IBD, itu sebuah autoimun yang menyerang usus ya, itu pasti akan paham sekali gitu ya. Kemudian ini yang saya mau terangkan yang terjadi pada saya 32 tahun yang lalu. Pada awalnya gastritis hilang timbul ya, tapi sejak kecil saya mengalami asma, alergi. Alerginya pada kulit dan juga saluran nafas. Kemudian sering sekali batuk pilek dan obat menjadi langganan saya. Kemudian ketika saya sudah mau lulus ya, waktu itu setelah KKN, sama keponakan saya juga sudah KKN, padahal baru saja selesai KKN ya, bulan lalu kalau nggak salah. Saya juga waktu itu berdekatan dengan KKN, itu mengalami nyeri di bawah rongga. Ketika dicek, saya sih sudah curiga itu appendix gitu ya. Kemudian tapi kan mau dicek lagi nggak katanya gitu ya. Saya bilang sudahlah, saya bilang gitu, ini nyeri hilang timbul, kira-kira waktu itu ke dokter bedah digestif, kira-kira betul ya dok, aku bilang gitu. Sudah, nanti sehabis KKN saya operasi. Jadi saya KKN waktu itu selesai lalu operasi ya. Kemudian usus buntu saya diambil dan habis itu 5 tahun kemudian saya mengalami kolik ya. Memang setelah operasi usus buntu itu appendektomi, ada tipe ya, itu saya tetap merasakan nyeri di bawah kanan perut saya ya. Kemudian 5 tahun sesudahnya saya mengalami kolik yang parah sekali, diawali dengan rasa perih lambung yang luar biasa dan terus dengan diagnosa 3 hari sebagai gastritis ya, tidak ada perubahan. Selanjutnya sebetulnya pada waktu itu akan dilakukan endoskopi. Kemudian akhirnya saya harus juga menjalani operasi sito ileektomi. Ya, ileektomi itu bagian dari ilium di sini diambil ya sekitar 2 meter. Usus kita sekitar 7 meter ya, usus yang halus ya, di luar dari kolon. Kolon itu usus besar. Ya, nah di sini adalah appendix. Jadi antara kalau kita mau melihat dari awal, ketika ini kita menelan makanan masuk ke rongga mulut, lalu masuk ke kerongkongan atau esofagus, ya kemudian masuk ke lambung, lalu masuk ke usus halus dulu, ya intestin. Nah di sini ada 3 bagian, kita tahu semuanya karena kita udah belajar semua sebetulnya ya di SMP, SMA bahkan SD mungkin ya. Duodenum, yeyinum, ileum itu bagian dari usus halus kita. Kemudian dia akan masuk melewati satu ya, lewat aja sih sebetulnya ya. Ini di sini namanya appendix ya, atau usus buntu ini. Kemudian akan masuk ke usus besar ya. Usus besar ada bentukannya seperti ini ya. Kemudian yang terjadi pada saya adalah 2 meter di bagian ini semuanya, sayangnya artinya bagian ilium ini diambil ya. Kenapa? Karena sudah terjadi pembusukan di sini. Dan pada waktu itu memang karena sudah ada mungkin awalnya ada yang lengket-lengket dan sebagainya, awalnya mungkin dari appendix juga, kemudian dia terbelit-belit, torsio kalau istilah medisnya ya. Jadi tapi memang waktu itu tidak mungkin karena sito dan sebagainya, memang saya sudah kritis sekali. Sayangnya waktu itu belum seperti sekarang ya, pemeriksaan scanning dan sebagainya, maka dalam keadaan perut saya yang besar hampir seperti hamil 7 bulan setelah gas itu tidak bisa keluar ya, artinya ya dia terfermentasi di dalam, itu saya diperiksa seperti di posisinya itu seperti diikatkan ya, supaya karena saya akan diberdirikan, ditelungkupkan, dimiringkan, dan itu semuanya di foto ya, di X-ray. Itu sakit luar biasa.
di luar kesakitan yang luar biasa itu saya akan posisinya tidur, artinya tidak terbangun sama sekali. Jadi kalau di istilah medis itu udah dalam posisi prekoma atau ya belum sampai prekoma tapi sudah somnolen. Kalau nggak ditepak-tepak gitu ya dan kesakitan saya nggak bangun seperti itu. Kemudian ini ya kalau mau lihat gambarannya kalau diurai seperti ini bagian yang paling bawah sepertiga bawah anggap saja seperti itu yang dipotong ya. Di sini adalah tempat penyerapan sari-sari makanan dan juga di situ pembentukan vitamin B12 ya dan waktu itu saya didiagnosa bahwa saya akan memerlukan injeksi vitamin B12 seumur hidup karena tubuh saya pasti akan anemia. Nah, jadi harus disuplai dari luar. Kemudian saya mengalami gangguan pencernaan yang luar biasa sekali setelah operasi itu karena tentu saja ya nggak bisa mencerna, nggak bisa menyerap, ada bloated dan sebagainya. Kemudian saya mengalami diare, tidak bisa mencerna apa-apa dan itu juga ada sebabnya nanti kapan-kapan di sesi berikutnya kita bahas. Diare saya itu kalau 5 kali, 6 kali aja itu saya sudah senang banget ya, artinya udah bersyukur banget, itu sih nggak ada apa-apanya. Tapi pernah minum air pun saya akan diare dan total saya diare mungkin sehari bisa 30 kali. Ya, dan ya sudah jadi langganan ya keluar masuk di kamar mandi ya untuk ke WC itu. Kemudian belum sampai diagnosa autoimun pada waktu itu. Ya, jadi selalu saya mendapatkan satu konsep yang saya pelajari sesudah bertahun-tahun ya saya dengan diare yang parah seperti itu bahwa ada yang dinamakan leaky gut syndrome. Leaky gut ini terjemahan bahasa Indonesianya adalah leaky itu bocor, gut itu usus. Jadi kalau mau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah usus bocor ya, sindroma usus bocor. Tapi memang tidak pernah dibahas selama perkuliahan kedokteran seperti itu ya. Jadi terminologi medis untuk leaky gut ini sebetulnya hiperpermeabilitas usus ya sebetulnya. Cuman kalau di bahasa Indonesia kan nggak ada, ya paling kita menerjemahkannya secara letterlek yang jadi usus bocor. Ya apa saja sih usus bocor? Jadi saya melihat gambar ini ya setelah lihat bolak-balik gitu ya, saya pikir kok benar banget gitu. Saya mengalami alergi, asma, kemudian letih, mood itu saya nggak merasakan terlalu, tapi masalah di pencernaan saya rasakan. Kemudian nyeri-nyeri ada, tapi nggak terlalu dominan pada waktu awal dulu ya. Itu terakhir-terakhir justru terjadinya. Oke, leaky gut syndrome itu apa sih gitu ya? Saya melihat lagi satu konsep, satu gambar dibawakan di website waktu itu dan saya melihat gambar ini berusaha membuka mindset lalu berusaha mempelajari juga dan saya lihat kasus demi kasus. Kebetulan saya kemudian bergabung di sebuah foundation autoimun ya, yayasan autoimun. Itu saya melihat memang benar kasusnya itu seperti itu dan rasanya semakin kesini semakin melihat bahwa oh iya blueprint-nya seperti ini dan puzzle itu udah mulai terpasang semuanya gitu ya. Jadi yang jelas ada gangguan-gangguan yang seperti di gambar ini itu lumrah pada keadaan leaky gut ya atau hiperpermeabilitas usus. Apa itu permeabilitas usus? Mukosa usus kita terdiri dari sel-sel mukosa yang harusnya dia rapat satu sama lain, ya rapat seperti ini. Kemudian dia akan melakukan filtrasi dari atas, bukan seperti gambar di sini ya, rembes seperti ini. Oke, jadi tidak rembes seperti ini. Nah, sebuah penelitian yang dilakukan oleh Fasano telah membuktikan bahwa ada kondisi di mana usus mengalami hiperpermeabilitas, ya. Dan diagram inilah yang kemudian membuktikan juga bahwa permeabilitas
usus yang terganggu ini sehingga menjadi hiperpermeabilitas itu menyebabkan reaksi-reaksi sistem imun. Nanti kita lihat lagi slide berikutnya ya. Kemudian terjadi juga gangguan sistem imun. Itu di saya pada waktu itu sudah mulai sering sekali sakit, flu lagi, batuk, pilek, asma lagi ya. Kemudian pasti obat lagi. Dan juga konsep ini berakhir dengan satu kotak yang terakhir, autoimunitas ya. Nah, kalau kita lihat pemicunya apa aja, stres pertama. Saya pikir stres apaan sih? Saya coba lihat yang lain ya. Artinya saya punya pikiran waktu itu, stres itu kita harus hadapi dan kalau nggak kuat artinya kita lemah. Jadi buat saya oke, next gitu ya. Kita lihat lagi pemicu yang lain, racun. Oke, racun. Pada waktu itu saya tidak menyadari apa sih racun apa. Nggak ngerti ya, tapi sekarang kami semua di komunitas sudah paham banget, ada banyak sekali racun di lingkungan kita. Misalnya pestisida, herbisida, di banyak makanan kita yang sudah tercemar. Kemudian ada banyak racun-racun logam berat juga, yang dari mana saja mungkin nanti kapan-kapan sesi berikutnya kita bisa bahas lebih lanjut ya. Kemudian ada makanan-makanan atau partikel makanan yang memang sulit dicerna. Selain memang ada sesuatunya, misalnya seperti pestisida, herbisida tadi, kemudian rekayasa genetik juga menjadi sesuatu, kemudian ada perasa, pemanis, pengawet, pewarna, ada nanti kita lihat ya, ada P6 semuanya, termasuk produk rekayasa genetik dan pestisida ya. Nah, kemudian ada juga di sini dituliskan bahwa pemicunya adalah patogen. Nah, kalau sudah patogen ini nanti kita bahasnya panjang lagi. Kemudian ada lagi organ malfunction. Pada saya terjadi organ malfunction. Pada orang-orang yang dengan gangguan di tiroid yang sampai kemudian diambil tiroidnya tentu sudah organ malfunction ya. Ada lagi memang organ malfunction yang memang fungsinya terganggu. Demikian saja, nggak sampai fatal seperti saya diambil ya. Oke, kemudian ini yang tadi saya sebutkan P6, perasa, pemanis, pewarna, pengawet buatan semuanya, kemudian pestisida dan produk GMO. Ini semua ada di sekitar kita. Terutama satu lagi yang mungkin saya tidak sebutkan sebagai P6 adalah obat-obatan, ya, obat-obatan atau terutama antibiotik di sini, obat-obatan, ya, itu menjadi salah satu faktor juga yang memicu ya. Kenapa nanti kita pelajari lagi ya. Ada satu yang saya dapatkan dari saya belajar itu bahwa leaky gut syndrome ini harus ada untuk sebuah autoimun terjadi. Itu saya dapatkan dari seorang yang memang sering sekali menulis tentang leaky gut ya. Ada beberapa orang diantaranya adalah memang autoimun survivor atau dia mengalami, keluarganya mengalami masalah leaky gut ini. Ya. Kemudian apa saja gejalanya? Ini kan menarik ya. Jadi kalau kita sudah mengalami hal seperti ini, ada baiknya kita mulai lebih waspada, lalu mulai melakukan perubahan-perubahan pola makan. Ya, mudah letih, sering pusing, alergi di saya ada, mudah letih ya. Memang dari dulu saya selalu dibilangnya asoak katanya ya badannya, pusing. Ya pusing namanya anak-anak ya, kalau waktu kecil saya sih nggak merasakan gimana, tapi ketika mulai kuliah itu migrain sudah mulai datang, apalagi waktu sudah ada handphone ya, wah tambah migrainnya parah ya. Kemudian mudah kena infeksi bakteri virus di saya iya, ke typhoid berulang-ulang saya kena. Kemudian ada nyeri sendi, nyeri otot. Ya, saya ingat sekali kalau dingin waktu saya dulu kena udara dingin itu nyeri sendi dan otot itu ada. Nah, kemudian ini gejala selanjutnya dari leaky gut ya, ada yang gangguan berat badan, ada yang obes, kemudian makannya sedikit ya tapi berat badannya sulit turun, kemudian ada yang gangguan pada sistem urogenital ya, atau reproduksi ya, artinya saluran reproduksi. Ada yang misalnya mengalami PCO atau polycystic ovary kista ya, kistanya bukan cuma satu, banyak tuh kalau di PCO. Kemudian ada hipertiroid, hipotiroid, haid yang tidak teratur, kemudian
ada brain fog atau sering lupa. Nah, kita bercandaan sih, brain fog gitu. Tapi memang pada kenyataannya sering sekali terjadi ya brain fog ini. Brain fognya gimana sih? Kadang-kadang kita sudah pegang kunci, kita tahu mau pergi kemana, tapi waktu pegang kunci itu kita mikir mau ngapain ya saya pergi ke sana. Misalnya seperti itu. Di saya brain fog tidak sering terjadi ya. Masih nggak terlalu sering. Saya nggak ingat dulu, tapi nggak terlalu sering. Memang dengan usia semakin ya, tapi migrain luar biasa ya. Kemudian cemas, panik, mood swing ini saya temukan pada teman-teman ada banyak sekali ya. Di ibu saya sendiri sepertinya mengalami leaky gut ini ya. Kenapa saya sudah tahu pemicunya apa saja. Kemudian ada juga yang mengalami telinganya berdenging ya. Oke, lagi. Nah, ini karena kita mulai mengawali cerita adalah dengan gangguan lambung, ya. Saya akan menceritakan sebuah konsep yang dibawakan oleh kelompok yang mempelajari tentang leaky gut, ya. Antara lain seorang dokter di Amerika, di Texas, yang saya baru temukan dia menerangkannya dengan lebih enak daripada saya muter-muter neranginnya. Ya, kurang lebihnya adalah acid reflux, ya. Kenapa acid reflux? Di mana asam lambung seakan-akan naik, ya, yang kita kenal dengan GERD. Kalau GERD semua orang tahu, ya. Beliau mengatakan begini. Jadi ada yang namanya SIBO. SIBO itu adalah small intestine bacteria overgrowth, ya. Usus kita mengalami kebanyakan kondisi yang kebanyakan bakteri-bakteri di dalamnya. Bakteri-bakteri ini kita sebut mikrobiota, bukan hanya bakteri tapi dengan teman-temannya, ya. Ada yeast, ada atau kapang, ya, ada lain-lainnya termasuk parasit, jamur yang tadi saya sebutkan itu, ya. Kemudian bagaimana sih gitu loh kejadiannya? Ia mengatakan bahwa kejadiannya pada saat kita menekan asam lambung atau menetralkan lambung. Dulu dikatakannya bahwa, oh ya, klepnya bocor. Artinya klep bocor itu antara kerongkongan dengan si lambung, ya. Tapi konsep ini berkata lain, bahwa ketika kita menekan asam lambung, sorry ini ada tipu lagi, menetralkan lambung kita, maka yang terjadi adalah ada overgrowth bakteria, ya. Kemudian akan terjadi indigesti atau kegagalan mencerna, ya, gangguan cerna karbohidrat pada lambung sendiri sudah terjadi. Kemudian kalau kita makan gula itu akan menambah banyak bakteri-bakteri yang suka sekali gula, ya. Nah, kemudian dia akan menjadi overgrowth. Ini terjadi terus-menerus. Satu konsep yang susah sekali saya ubah karena nggak masuk akal, ya. Nah, boleh kita pelajari lagi sedikit. Ini harusnya duluan daripada yang tadi. Jadi gejala heartburn, ya, atau sepertinya asam lambung naik terus panas itu dikatakan oleh dokter yang tadi itu, ya, adalah ketika lower esophageal sphincter, ya. Jadi di sini ada klep, ya, yang kita namakan klep LES ini mengalami relaksasi atau kendor sehingga asamnya naik ke sini. Dan kalau di sini itu memang pada dasarnya lambung itu memang pH-nya 1-4 asam, dan itu normal. Memang fungsinya lambung ini adalah untuk mencerna di tahap awal, ya, selain di mulut tentunya, ya, dan juga dia akan mulai menghancurkan makanan ini dan akan mengendalikan bakteri-bakteri yang harusnya ada di suasana asam, ya. Ketika suasana asam tidak ada, maka yang terjadi adalah banyak patogen-patogen yang harusnya mati tidak mati, ya. Tapi kita sering fokusnya ini hanya pada asam lambungnya aja, tidak pada mengapa si klep LES ini kendor, ya. Nah, kita lihat, ya, di sini. Kita lihat di sini pH-nya, ya. Saya menggunakan dari gambar yang lain. Di sini pH-nya memang asam, lalu makin ke bawah dia akan semakin basa, ya. Nah, yang terjadi pada waktu SIBO itu bakteri-bakteri yang suka pada kondisi basa ini itu akan bermigrasi ke tempat yang dia happy. Kalau memang ada tempat lain, perumahan baru yang
lebih bersifat alkalin, gitu ya. Nah, jadi yang selanjutnya, gambar selanjutnya adalah sphincter LE ini akan sebetulnya hanya membuka bila ada makanan masuk, ya. Maka ketika ada tekanan intraabdomen di rongga perut yang mendesak, kenapa? Karena banyak gas di sana, karena ada bakteri-bakteri yang banyak di sana, akan terjadi asam lambung yang naik, ya. Oke. Kemudian ini kita bicara dysbiosis, yaitu di awal ya, akan kita sekarang sudah banyak dibahas gangguan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan mikroba usus, ya. Ditandai dengan ya sebetulnya keluhan-keluhan yang kita rasakan ketika kembung, begah, dan sebagainya. Tapi ada satu lagi yang menggunakan gambar ini, bahwa dysbiosis ini dampaknya itu pada banyak sekali faktor atau aspek, ya, meliputi sistem imun, kemudian mood, mental health, autoimmune disease, kemudian adanya endocrine disruptor juga di sini bisa tercetus, ya, kemudian ada kondisi kulit, kemudian kanker, dan disebutkan juga depresi dan obesitas, ya. Ini kalau belajarin ini nggak habis-habis, tapi saya ingin singkat aja. Dokter ini bilang asam lambung berlebihan sering dikaitkan dengan reflux, ya. Tapi coba pikirkan bahwa intraabdominal pressure ini dengan kejadian si reflux ini bagaimana, gitu ya. Jadi konsumsi obat-obat penetral asam lambung atau juga antibiotik akan memperparah gejala. Lambung itu perlu asam. Berfungsi untuk mengatur populasi mikroba agar tidak overpopulasi dan hanya bakteri tahan asam yang bertahan. Itu kata beliau, ya. Karenanya mengubah pH lambung akan mengubah keseimbangan bakteri di usus dan lambung. Bila ada SIBO, small intestine bacteria overgrowth, juga akan ada gas dan bloated di usus, ya, bloating di usus. Gas ini akan memberi tekanan naik, ya, gitu ya. Jadi kurang lebih mudah-mudahan saya bisa menerangkannya dengan baik. Nah, apa sih autoimun itu, ya? Apakah benar ada kaitannya dengan leaky gut? Autoimun adalah satu gangguan yang terjadi pada sistem imun, di mana sistem imun tubuh kita itu seharusnya menjadi alat pertahanan tubuh kita untuk melindungi tubuh kita dari musuh, ya. Musuh itu antara lain patogen, antara lain racun juga, ya, akan dikenali sebagai musuh, ya. Kemudian partikel-partikel makanan yang tidak tercerna juga, gitu ya. Nah, lalu apa sih kaitannya stres di leaky gut tadi kan disebutkan, ya, stres ini akan mengubah mikrobiota usus kita juga, ya. Jadi kemudian selanjutnya akan terjadi leaky gut, ya. Apakah benar autoimun ini ada kaitannya dengan leaky gut? Saya sudah menemukan banyak sekali yang meneliti tentang atau menuliskan dan menyatakan tentang hubungan leaky gut dengan autoimun, ya. Jadi tadi saya sudah katakan untuk autoimun terjadi mesti ada leaky gut itu. Jadi leaky gut dikatakan sebagai akar dari autoimun, ya. Apakah ada hubungannya sih antara leaky gut ini dengan sistem imun? Dan ada gambar yang menunjukkan bahwa memang benar di usus kita itu berkaitan dengan sistem imun kita. Dan ini semua nanti kalau kita nggak usah pelajari, yang penting kita tahu aja bagaimana gejala ini ada dan mengenalinya sejak awal, ya. Jadi memang berkaitan dengan sistem imun, ya. Ini dysbiosis yang terus-menerus akan berlanjut ke gejala-gejala seperti ini, ya. Saya nggak usah bacakan, udah tahu kurang lebihnya. Kalau saya udah hafal banget, teman-teman mungkin ada beberapa juga yang mengalami, dilihat aja monggo daripada saya bacakan, ya. Oke, ini juga salah satu tulisan bahwa mikrobiota usus yang kita sebut mikrobiota yang berkaitan dengan sistem imun itu adalah mikrobiom, ya. Itu akan berpengaruh terhadap sistem imun kita, ya. Nggak usah dipelajari, kita tahu aja bahwa ini yang terjadi bila ada gangguan mikrobiom atau mikrobiota usus kita. Yang pertama adalah vitamin B12-nya akan mengalami kekurangan, apalagi setelah usus saya diambil, ya, di bagian itu. Kemudian vitamin K juga tidak
tersedia ya pada saat seperti ini. Jadi ada gangguan pembekuan darah merupakan salah satu gejalanya. Kemudian ada ansietas ya, ada gangguan-gangguan mood, kecemasan yang menyertai ya. Ini nanti kalau diterangkan bisa, tapi kita nggak usah terangkan pada saat ini. Kemudian Oke, itu merupakan slide saya yang terakhir rupanya ya. Nah, jadi ini usahakan untuk kita juga mengurangi penggunaan obat-obatan yang tidak rasional, termasuk penggunaan antibiotik. Bahkan ada obat penurun panas juga yang sudah dibuktikan diteliti ya, menyebabkan leaky gut ya. Kemudian pandai-pandai mengatur stres, kemudian menghindari makanan atau sayur dan buah-buahan yang mengandung pestisida, menghindari P6 itu ya, P6 termasuk pestisida, dan ada satu hal lagi yang belum saya sebutkan di sini adalah menghindari gluten. Ya, gluten ini adalah gandum ya yang mengandung gluten atau satu protein di dalam tubuh, dan itu banyak pada tepung terigu. Ya. Ada banyak sekali makanan yang berbahan dasar terigu ini. Jadi hindari sebisa mungkin. Kenapa? Karena gluten ini sulit sekali dicerna. Dia seperti glue atau lem. Dan memang sudah dikaitkan dengan kejadian leaky gut. Selain itu juga ada herbisida yang tentu membahayakan untuk tubuh kita. Ya, kemudian usahakan agar tubuh kita memiliki bakteri-bakteri baik ya. Ini nanti kita bahas di sesi berikutnya atau mungkin ditanya jawab kalau memang ada. Dan apalagi ya, saya rasa sementara itu nanti kita lihat di ajang tanya jawab aja bagaimana ya. Bagaimana mengatasinya, apakah memang autoimun itu tidak ada obatnya, kemudian bagaimana kita harus memaintain hidup sehat kita ini untuk tidak ada flare up. Ada satu istilah yang digunakan oleh kami, penyintas autoimun, flare up. Flare up itu adalah kejadian di mana kita mengalami inflamasi yang terulang dan kambuh gitu ya. Nah, flare up udah menjadi salah satu hal yang biasa bagi kami sepanjang kami memang mengalami micu ya atau mengalami kejadian inflamasi ini. Apa yang berbahaya pada orang-orang dengan autoimun adalah harus menjaga betul-betul agar inflamasi apapun tidak terjadi. Ya. Kebetulan masa pandemi ini kami harus menjaga betul-betul, tapi saran kami ada banyak sekali orang yang mengalami leaky gut tanpa sadar. Jadi ayo kita sama-sama, baik yang sudah mengalami gejala maupun yang belum autoimun ya, untuk sama-sama hidup sehat, makan sehat, menghindari faktor-faktor pemicu. Ya.